Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa adhim ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad Nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat berkah, manfaat, sebab kita duduk dengan para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena saking banyaknya yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kumpulkan kita semua di dunia dan di akhirat bersama mereka, menjadi pecinta mereka, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama kakek mereka Sayyiduna Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semua berkumpul di dalam majlis ini. Tidak lain, tidak bukan, duduknya kita di tempat ini adalah salah satu bentuk tanda bahwa Allah Ta'ala berkehendak untuk kita menjadi orang yang baik di matanya. Karena sebab berapa banyak orang yang berkaki, berapa banyak orang yang berkendara, berapa banyak orang yang mempunyai waktu, bahkan tahu di detik ini ada perkumpulan seperti pada malam hari ini, tapi Allah tidak takdirkan untuk duduk bersama di tempat ini. Ini merupakan tanda bahwa wujudnya kita di tempat ini merupakan salah satu bentuk Allah Ta'ala berkehendak kita menjadi orang baik. Saat kita dipilih menjadi orang yang baik, maka tentu kita harus memanfaatkannya, hadirin. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut yufaqihuhu fiddin. Orang tersebut akan dijadikan sebagai seseorang yang paham ilmu agama. Lah hadirin, saat kita duduk di sini berarti kita dipilih sama Allah untuk menjadi orang yang paham ilmu agama. Saat kita sudah dipilih menjadi orang yang berusaha paham ilmu agama, maka saat itu juga berarti kita dipilih untuk jadi orang yang baik. Tapi kadang kita yang tidak mau untuk ditakdir menjadi orang baik, kita yang gak mau, hadirin. Karena sebab apa? Syaitan selalu mempengaruhi kita, hadirin. Bahkan kadang wis hadir, wis lungguh nang majelis taklim, begitu wayai ngaji kabur. Banyak nggak di sini? Banyak nggak? Banyak. Nah, ini tanda, hadirin, pengaruh setan. Oh, setan itu paling nggak terima kalau kita belajar ilmu agama. Kata setan, kon kate solawatan, solawatono sampai dobol, punya mulut sampai ke dada, solawat terus, kata setan, silahkan. Mau sholat sampai dahinya pecah, mau puasa sampai badannya kurus, hadirin, kata setan, silahkan. Cuman satu, jangan sampai ngaji, jangan sampai dengarkan ilmu, jangan sampai talabul ilmi.
Kenapa begitu? Oh, orang itu kalau paham ilmu agama hadirin akan jauh dari perangkapnya setan. Kata setan hadirin, kamu mau ibadah, jadi ahli ibadah, silahkan. Bagaimana diceritakan ada orang ahli ibadah, sholat setiap hari, zikir setiap hari, baca aurat segala macam hadirin. Tapi satu waktu dia berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar bukan beli makanan atau apa, dia beli keledai. Beli keledai, dibawa masuk ke dalam rumahnya. Tetangga bertanya-tanya, ini digunakan untuk apa? Untuk makan atau untuk ternak atau dijual belikan, karena dia cuma beli seekor saja. Maka karena sifatnya tetangga itu begitu, suka fudul, pengen tahu. Maka tanya ke orang ahli ibadah ini, kamu beli keledai untuk apa? Maka dijawab sama orang ahli ibadah, saya kan gak beristri. Jadi kalau syahwat saya memuncak, saya lampiaskan syahwat saya ke keledai. Tuh, itu kenapa? Karena gak punya ilmu, gemar ibadah, gemar sholat, gemar ziarah, gemar sholawat, tapi tidak gemar talabul ilmi hadirin. Keledai didatangi. Saking gemarnya ibadah ini orang gak mau kawin, tapi apa? Mendatangi keledai untuk melampiaskan syahwatnya. Gak paham kalau mendatangi binatang itu hukumnya adalah haram. Makanya kata setan, kamu mau sholat, mau dzikir, baca Quran tanpa paham, silahkan. Yang penting satu, jangan ngaji. Ini bukti nih, saya kasih riset saja yang sering hadir majelis ilmu. Kadang kalau sudah majelis seperti ini, begitu sudah waktunya taklim, waktunya belajar, ngantuknya gak karuan. Memang sengaja sama setan tuh dipijat pundaknya. Turuo. Disebul motoi. Ngantuk. Ngantuk. Subhanallah, begitu pengajiannya selesai, bunyi solawatannya, piringnya bunyi, langsung hilang ngantuknya hadirin. Coba ada nggak yang merasakan begitu? Waktunya hadir tahlil, waktunya hadir yasin, waktunya hadir haul, sedang ceramah ngantuk gak karuan hadirin. Iya gak? Kenapa begitu? Kata setan, kon tahlilono, boco yasin, sing penting siji ojo mau rungokno ceramah ini. Karena kalau sudah dengar ceramah hadirin, akhirnya paham halal haram. Hadirin, Nabi Muhammad bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau mencantumkan satu hadis Nabi, bahwa orang yang ngaji, paham halal haram, makruh, mubah, syubhat, sunnah, semuanya itu, mereka akan mendapatkan pahala seperti mengantarkan 1000 jenazah, menjenguk 1000 orang sakit, kemudian apa? I'adatu alfi maridin, kemudian mengantarkan 1000 jenazah, kemudian mensolati 1000 jenazah, kemudian lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat, kata Nabi. Kenapa kok sampai begitu? Karena pahalanya luar biasa. Makanya orang-orang dulu itu kalau untuk ngaji, untuk paham ilmu agama, makanya saya di Surabaya, kalau sudah waktunya sholawatan begini, saya sampaikan baik ke seher mania, ke seher yang lainnya itu, kamu sholawatan boleh semangat, tapi untuk tolabul ilmi jangan kalah semangatnya dengan sholawat. Kenapa begitu? Makanya gak kaget, kadang sholawatan, pulang sholawatan goncengan sama ceweknya. Anak gak wong ini? Oke. Ya itu. Makanya kata setan, semangat lo sholawatan, budal lo sholawatan yang dinti, tapi tetap susulan arei. Ada? Ada enggak? Banyak. Ya, kita doakan muka-muka sandali hilang. Ya, atau kita doakan muka-muka semoga cepat kawin aja ya. Amin ya Allah. Sing amin tak doa cepet rabi. Sing tuan teramin tak doa luwih cepet mana rabi nih. Taruh aja sing jomblo.
Ya Rabb, kasihanilah para jombloan jomblowati. Hadirin, itu termasuk pentingnya majelis ilmu. Makanya setiap majelisnya habaib, nih lihat nih, sampai rungono. Majelisnya habaib di mana saja, baik dzikirnya banyak, solawatannya banyak, mereka tidak akan pernah meninggalkan ilmu. Pasti di dalamnya dibahas tentang ilmu. Sampai nak cinta sama habaib, torikohnya habaib itu yang paling utama adalah al-ilm, ilmu. Dan tidak sampean pancen cinta sama dzurriyyah Nabi, mosok pen malam Jumat, pen solawatan, ahlu baitil Mustafa tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri, syubihu bil anjumi zuhuri, mislama qad jaa fi sunani. Wah, teriak-teriak saya cinta Habib, tapi tidak cinta ilmu, kurang cintanya hadirin. Karena syarat untuk mengikuti torikohnya para habaib yang paling utama ilmu. Kamu mau beramal gimana kalau gak punya ilmu? Kadang hadirin hadir majelis kemana-mana, rukunnya sholat, rukunnya wudhu gak paham, rukunnya mandi besar gak paham. Ini PR besar nih, PR besar, agar kita semua paham terhadap apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diwariskan sama Nabi Muhammad cuman satu, yaitu ilmu. Saat kita meninggalkannya berarti kita adalah orang yang rugi. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, maka setiap majelis ilmu, setiap majelis sholawat, setiap majelis taklim, semangat ngaji. Imam Ghazali itu hadirin, kalau mutolaah, Allahumma sholli ala Muhammad, yang ngomong tak doakan sepeda motornya hilang tuh nanti. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngomong, saya doakan suaminya nikah lagi nanti. Terus lo bu, ngomong sampean bu. Ya, Allahumma ya Allah, dengan berkat majelis ini ya Rabb, ibu-ibu yang ngomong rapek namanya buju. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru anteng ibu-ibu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Ghazali diceritakan oleh sebagian muridnya saat mutolaah, belajar apa yang dikaji tadi pagi, malam hari dikaji ulang di rumahnya. Biar gak ngantuk, maka beliau tancapkan paku di tembok hadirin. Yang tajam itu menghadap keluar, yang tumpul ada di dalam temboknya. Setiap belajar itu di depan paku itu. Maka ditanya sama muridnya, wahai guruku, kenapa engkau belajarnya begitu? Maka beliau bilang, ana ini kalau baca kitab selalu ngantuk. Makanya di depan mata ana, di depan dahi ana letakkan paku. Biar apa? Biar gak ngantuk. Kalau ngantuk, maka saya punya kepala ini akan menancap ke paku itu tadi. Tuh orang dulu tuh untuk belajar sampai begitu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir ini hadirin ya, yang ngarang qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ya. Kalau belajar di atas kali, beliau letakkan satu kayu. Ujung sungai ke ujung sungai diletakkan satu kayu. Beliau berada di atas kayu itu sambil baca kitab. Kenapa Beb? Ditanya. Iya, biar kalau saya ngantuk kecebur ke dalam sungai. Tuh orang dulu untuk belajar begitu. Padahal mereka untuk belajar perlu perjalanan jauh. Zaman sekarang panjenengan gak perlu repot-repot. Bahkan kiainya yang datang, habibnya yang datang, ulamanya yang datang, kadang kita yang menolak hadirin. Awas, hati-hati. Allah Ta'ala kalau berkehendak kepada kita menjadi orang yang baik, cirinya cuma satu, dipahamkan ilmu agama. Mafhumnya, kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, berarti kalau orang ditakdir jadi orang jelek, dia adalah orang yang enggan terhadap ilmu, gak mau mendengarkan ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk thalabul ilmi, agar kita menjadi seseorang yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah,
pada malam hari ini kita berada di salah satu malam-malam bulan Rajab. Bulan Rajab. Jim Ba. Ulama ada yang mengatakan bahwa Rajab itu artinya seperti Abdoma. Saat kita mengatakan kepada orang lain Abdamtana, engkau telah memuliakan kami, berarti kamu juga boleh memakai kata Rajabtana, engkau memuliakan kami. Nabi Muhammad mengatakan, hadirin, Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Kalau orang cerdas akan muncul tanda tanya, loh, kenapa kok sama Nabi Muhammad disandarkan kepada nama Allah? Kenapa kok Nabi Muhammad mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban sahri, Ramadan syahru ummati? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah? Karena di dalamnya, hadirin yang dimuliakan Allah, dihamparkan rahmat Allah Ta'ala, maghfirah Allah Ta'ala, lebih daripada hari-hari yang lainnya. Jadi di bulan ini kudunya kita itu, hadirin, lebih meriah lagi kesehariannya kita untuk taat, tunduk, patuh, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan sama ulama, di dalam bulan Rajab ini hendaknya kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang pagi harinya membaca Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya, pagi hari 70 kali, sore hari 70 kali, maka kulitnya tidak akan tertimpa api neraka. Hadirin Habib, hanya dengan istighfar kemudian tetap melakukan maksiat, tetap ada beberapa urutan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan ini, hadirin. Memperbanyak istighfar di dalam bulan Rajab adalah salah satu cara kita mengagungkan siarnya Allah. Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, siapa orang yang mengagungkan siarnya Allah Ta'ala, berarti takwanya itu betul di mata Allah. Berarti tingkat ketakwaannya benar-benar betul, agung, besar, nyata. Nah, saat kita mampu mengagungkan siar Rajab, maka saat itu kita termasuk sebagai seseorang yang mengagungkan siarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, saat Rajab itu disandarkan kepada Allah, berarti di sini yang akan menjamu adalah Allah. Makanya siapa orang yang mempunyai banyak dosa, bulan Rajab ini manfaatnya adalah istighfar. Perbanyak, hadirin, biar semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu ulama, Al-Habib Alwi bin Syihab, dalam majmu' kalamnya beliau bercerita, kami kalau sudah bulan Rajab itu siap-siap untuk masuk bulan Ramadan. Dengan cara apa? Bapak-bapak nih, dengarkan. Bapak-bapak terutama. Kalau sudah bulan Rajab, nafkahnya ke istri dilipat gandakan, didobel. Jadi kalau misalkan sehari biasanya 50 ribu, maka ditambah 25 ribu. Sampai bulan Sya'ban juga begitu, jadi 75 ribu sehari. Sehingga apa? Lebih 50 ribu itu diperuntukkan kebutuhan bulan Ramadan. Ada satu ulama kalau sudah Rajab Sya'ban ini fokus kerjanya lebih optimal lagi. Untuk apa? Persiapan masuk kepada bulan Ramadan. Karena kata ulama, siapa orang yang masuk ke dalam bulan Rajab kemudian menanam, maka nanti di Sya'ban akan ada yang disiram. Kalau sudah ada yang ditanam dan disiram, maka Ramadan akan memanen. Rajab, Sya'ban menjadikan diri kita sebagai tunduk patuh kepada Allah, kemudian di dalam bulan Ramadannya akan mudah. Ini menjadi rumus, hadirin. Jadi nek sampean iku semangat ibadah nang Rajab,
semangat ibadah nang Sya'ban pasti bakal semangat ibadah nang Ramadan. Kebalikannya, siapa orang yang malas ibadah di Rajab, malas ibadah di Sya'ban, maka nanti di Ramadannya akan kesulitan untuk ibadah. Makanya dikatakan bulan ini adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban nanti adalah bulan mengairi, kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, selain Rajab ini dihamparkan maghfirahnya Allah, di dalam bulan Rajab ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rajab mulia. Kemudian terjadi satu peristiwa mulia, yaitu Isra dan Mi'raj. Malam Isra Mi'raj. Jadi kalau umatnya Nabi, malam yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau bagi Nabi Muhammad, malam yang paling mulia yaitu Isra dan Mi'raj. Saat Nabi Muhammad diberangkatkan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj ini tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, kecuali kepada Nabi Muhammad saja. Ini menandakan keagungannya Nabi Muhammad. Makanya Shahibul Burdah mengatakan, faqan nabi yina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami maula yasal lim daiman ala bika khairil khalqi kulli faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Imam Busiri itu bilang, hadirin, bahwasanya Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi. Kalau di Baijurinya dikatakan para nabi itu diadu semuanya, itu perbandingannya dengan umat. Kegantengannya nabi-nabi itu diadunya dengan umatnya. Semua anbiya itu diadu dengan para umatnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad perbandingannya bukan dengan umat, Nabi Muhammad itu perbandingannya dengan anbiya. Makanya kata Imam Baijuri, beliau mengatakan Allah Ta'ala tidak menciptakan satu nabi pun kecuali ala hasani surah, wajahnya pasti tampan. Pernyataan itu hadirin, itu kalau dibandingkan dengan umatnya. Jadi Musa dibandingkan dengan umatnya, paling gantengnya Musa. Yusuf dibandingkan dengan umatnya, paling ganteng ya Yusuf. Semua para nabi diadunya dengan umatnya, kecuali Nabi Muhammad. Karamahnya, mujizatnya, pastilah nabi yang hidup di zamannya memiliki mujizat satu-satunya, dan tidak akan ada yang mampu dari umatnya yang mengunggulinya. Kebaikannya, kedermawanannya, akhlaknya, bentuk rupawan tubuhnya, wajahnya, semuanya pasti lebih indah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kalau kita punya nabi ini spesial, perbandingannya dengan para nabi. Makanya tadi dikatakan faqan nabi. Jadi Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi,
katanya. Baik dalam keadaan badan dohirnya atau dalam keadaan kelomanannya, dalam sifat apapun yang dimiliki Nabi Muhammad, Nabi lebih unggul dengan nabi-nabi yang lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau cinta sama Nabi Muhammad, diucapkan sholawat itu kayak bonek itu hadirin. Kalau di Surabaya bonek. Bonek itu kalau disebutkan, diceritakan tentang Persebaya, semangat, gak ngantuk. Ya, kalau di sini apa? Arema? Hah? Iya wes lah sembarang. Ya, itu para supporter itu kalau diceritakan tentang pemain bolanya, tentang grupnya, maka apa? Gak ada ngantuk. Itu saya lihat tuh bonek itu melas-melas. Belani Persebaya nadek jam-jaman. Munggah truk, numpak sepur sampai luar kota, ninggal anak bojone, cuman belani tim kesayangannya. Ya gak? Iya gak? Gak ada ngantuk, gak ada capek hadirin. Kenapa? Karena yang akan dituju adalah yang dicinta. Nah, kita tuh di situ. Kenapa kok kita masih malas saat diceritakan tentang kekasih? Karena kita kurang cintanya. Cintanya kita kurang. Sehingga apa? Ada ngantuknya, ada malesnya, ada beratnya. Kenapa? Cintanya gak seberapa. Diceritakan tentang Nabi Muhammad, disebut tentang nama Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad ngancam loh, siapa orang yang disebutkan namaku kemudian dia tidak bersolawat kepada aku, berarti orang tersebut adalah orang pelit. Nabi Muhammad mengartikan begitu hadirin. Saat disebutkan tentang Nabi Muhammad gak muncul rasa cintanya, rasa rindunya kepada Nabi. Perlu dipertanyakan. Oh, Imam Busiri itu hadirin, ya, sampai dikatakan pecinta sejati, solawatnya sampai sekarang terkenal. Mana ada? Sekarang setiap orang diperdengarkan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqillahi kullihim. Pasti paham, oh ini Burdah. Baik tua muda. Kenapa begitu? Karena tulusnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad hadirin. Saking dalamnya. Makanya sampai dikatakan oleh cinta nang Nabi Muhammad, banyu motone campur sama darah hadirin. Campur dengan darah. Mazastadam anjara min muklatin bidami. Nah, itu dikatakan orang itu kalau sering nangis, jalan keluarnya air mata itu kering. Kalau sudah kering dan memaksa terus keluar air mata, maka yang keluar bukan lagi air mata tapi darah. Itu terjadi kepada Imam Busiri. Tingkat kecintaan yang mendalam. Lah begitulah kita seharusnya hadirin. Saat diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, tumbuh rasa rindu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itu tadi diceritakan bahwasanya para anbiya itu semuanya berada di bawah Nabi Muhammad. Ketampanannya, kewibawaannya, bahkan mukjizatnya, termasuk Isra dan Mi'raj ini. Gak ada satu nabi pun yang pernah menjalani perjalanan seperti yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bentuk bahwa Allah Ta'ala memang benar-benar memuliakan Nabi Muhammad. Jadi ada satu hadiah yang luar biasa diberikan kepada Nabi Muhammad karena sebab kesabaran hadirin. Jadi orang itu kalau sudah melewati ujian pasti ada hadiahnya. Paling tidak nilainya baik. Kalau sudah Allah Ta'ala menguji kita, yakin hadirin, pasti akan ada nilai dan hadiah dari Allah. Begitu juga Nabi Muhammad. Saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad mampu untuk melewatinya. Saat itu Nabi Muhammad diberikan hadiah. Hadiahnya yaitu Isra dan Mi'raj. Apa ujiannya?
saat Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Abu Thalib pamannya dan ditinggal wafat oleh istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nabi Muhammad itu mulai disakiti sama orang-orang kafir Quraisy, hadirin. Sehingga Nabi Muhammad berinisiatif dengan Zaid bin Harithah untuk hijrah ke Taif, melanjutkan misi dakwahnya ke Taif. Tujuannya biar dakwahnya diterima. Tapi subhanallah, begitu sampai ke Taif, hadirin, Nabi Muhammad tidak mendapatkan sambutan. Makanya sekarang para ulama, para kiai, para habaib itu untung berkat Nabi Muhammad. Setiap kita datang kemana tempat disambut. Kenapa? Nabi Muhammad sudah merasakan lebih dulu. Biar saya saja saat seseorang berdakwah kemudian ditimpa dengan cacian dan makian, dengan lemparan batu. Tujuannya termasuk agar manfaat daripada setiap ulama yang datang ke satu tempat kemudian mendapatkan kenikmatan. Itu sudah dipopong dulu sama Nabi Muhammad, sudah ditanggung lebih dulu sama Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang ke Taif, hadirin, apa yang didapat oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendapatkan lemparan batu dari anak-anak kecil, hadirin. Itu diceritakan di dalam tarikh bahwasanya Nabi yang luka bukan bagian kepalanya, bukan bagian badannya. Kebanyakan yang luka dari tubuh Nabi adalah betis sampai kepada bagian kakinya, sampai ke mata kakinya, itu yang luka. Kata ulama dikatakan, kenapa kau lukanya di batas itu saja? Karena sebab yang melempari Nabi Muhammad adalah anak-anak kecil. Jadi mereka melemparnya gak bisa tinggi, hanya tergapai kepada betis Nabi sampai ke bawah, sehingga luka, hadirin. Lah hadirin, anak-anak kecil ini sudah didoktrin sama bapak ibunya. Nanti kalau ada orang yang modelnya begini, berdua datang ke Taif, maka kalian ambil batu lempar orang tersebut. Oh, anak-anak kecil yang lempar Nabi, hadirin, sampai betisnya Nabi luka-luka. Zaid bin Harithah yang menjaganya sambil menunduk-nunduk, karena yang melempar anak kecil. Zaid bin Harithah menunduk, hadirin. Makanya dikatakan Zaid bin Harithah tertimpa kepada kepalanya dan luka. Begitu Nabi istirahat, kakinya berdarah, sambil dilap itu sama Nabi lukanya, hadirin. Zaid bin Harithah bilang, wallahi saat itu aku tidak tega melihat Nabi Muhammad. Aku palingkan wajahku. Begitu aku menoleh ke Nabi Muhammad, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangan kepada Allah.